Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Edwin Senandeng Gatot. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Fisip dan Prodi Ilmu Politik. Saya semester 2 dan saya ada di kelas G. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita semua dapat melewati masa-masa yang dimana masa-masa sulit pada bumi kita yang kali ini dengan digencarkan sebuah virus yang mematikan, itu virus corona. Salat dan salam tak luput pula kita curahkan kepada junjungan kita, motivator besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau dan juga semangatnya beliau, kita semua dapat menikmati nikmat iman, nikmat Islam, dan terbebas dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang ini. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Nasi selaku dosen kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yang telah memberikan sebuah tugas pengganti perkuliahan pada masa pandemi kali ini untuk membuat sebuah video, yang mana video ini kita mempresentasikan hasil teori-teori yang kami pelajari dari semester 2 ini. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa teori terkait tipe kepemimpinan politik, tipikal, transaksional, situasional, dan transformasional. Yang sebagaimana kita ketahui, seorang pemimpin itu ketika memimpin sebuah organisasi atau suatu negara atau suatu kota itu harus memiliki gaya dan kepemimpinan masing-masing. Bagaimana caranya kita mengetahuinya? Dan di situ ada beberapa tipe. Bagaimana sih tipe-tipe ini bisa dilihat sebagai jelasnya? Saya akan menjelaskan tentang tipe transaksional terlebih dahulu. Nah, tipe transaksional ini adalah sebuah cara bagi seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar lebih semangat dan lebih maksimal dalam mengerjakan segala sesuatu yang ditugaskan oleh dirinya, dan menghimbau serta memberitahukan bahwa apapun yang dilakukan itu semua ada imbalannya. Jadi ketika seseorang ingin bekerja dan dia ingin memaksimalkan potensi yang ada dirinya demi tercapainya tujuan suatu organisasi dengan mendapat sebuah imbalan yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Kalau misalkan kita nggak setimpal, kita hanya melakukan pekerjaan tapi tidak secara maksimal, namun kita meminta sebuah imbalan, saya kira itu sangat tidak fair ya, karena di sini seorang pemimpin yang mempunyai sifat transaksional ini menjunjung tinggi apapun yang dilakukan oleh bawahannya. Ketika bawahannya totalitas dalam mengerjakan segala sesuatu tugasnya, maka dia akan memberikan sebuah imbalan begitu besar gitu, sesuai dengan usaha yang dia lakukan. Karena ada pepatah yang mengatakan semakin besar usaha yang kita lakukan, maka semakin besar pula hasil yang akan kita dapatkan. Nah, saya seperti itu. Kemudian adalah tipe kepemimpinan situasional. Nah, bagi seorang pemimpin tidak terdengar asing yang dengan kata situasional kayak gini adalah situasional itu tersendiri artinya itu sebuah situasi. Jadi ketika seorang pemimpin itu dalam menggerakkan sebuah organisasi atau sebuah negara dan kota, pasti ada di mana situasi-situasi yang bakal mendesak gitu. Situasi-situasi yang dimana dapat mempengaruhi pergerakan organisasi atau sebuah negara berdasarkan lingkungan, kondisi, dan itu juga mencakup sebuah situasinya. Tuh. Jadi kebijakan seseorang pemimpin untuk melihat dan dapat memposisikan tempat berdasarkan situasi yang sedang terjadi. Jadi seorang pemimpin juga harus memiliki sifat natural dalam artian bisa masuk ke segala lini berdasarkan situasi dan kondisi yang sedang terjadi gitu. Jadi ketika ada contoh, kalau misalkan dolar lagi naik, nah apa nih yang harus bisa
dilakukan dalam situasi seperti ini. Nah, itu harus sudah punya pegangannya, harus sudah punya jawaban tersendiri. Karena kalau misalkan tidak punya atau tidak bisa membaca situasi, itu sangat gawat sekali. Karena banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, wabil khusus untuk dalam suatu organisasi itu dan juga dalam suatu kota atau negara. Nah, di sini kita masuk ke dalam ranah politik. Ketika seorang politikus yang memimpin suatu organisasi, beliau berpolitik, berdiplomasi dan tidak bisa membaca situasi, itu sangat kacau. Nah, itu sih. Kemudian adalah tipe kepemimpinan transformasional. Nah, apa yang dimaksud dengan transformasional ini? Yang pertama adalah lebih condong seorang pemimpin itu untuk memberikan suatu dorongan terhadap bawahannya dengan meningkatkan sebuah mentalitas yang ada di dalam diri anak buahnya gitu. Jadi ketika seorang pemimpin memberikan sebuah instruksi kepada bawahannya dengan meningkatkan suatu daya mental yang tak terbatas pada dirinya untuk mengesampingkan segala sesuatu kepentingan dari bawahan tersebut untuk mencapai sebuah tujuan bersama dalam suatu organisasi ataupun kota. Nah, ini sangat diperlukan sekali, seorang pemimpin itu wajib memiliki transformasional ini, karena kalau seandainya pemimpin ini tidak bisa membangkitkan mental suatu bawahan, bagaimana pemimpin itu bisa membangun suatu organisasi yang begitu besar, bahkan seperti kota dan negara. Ketika pemimpin tidak memiliki jiwa yang kuat, karismatik untuk membangun mental dari rakyat-rakyat yang dipimpinnya, saya kira negara dan kota itu atau organisasi itu akan hancur. Contoh, ketika lagi masih dalam masa-masa sulit, ada sebuah kegiatan yang memang contohnya yang terjadi adalah untuk saat ini ketika pemerintah seorang pemimpin mengeluarkan sebuah kebijakan dan membutuhkan bantuan dari rakyatnya sebagai relawan untuk menumpas virus COVID-19 ini pada masa pandemi kali ini. Dan di situ seorang pemimpin itu meyakinkan kepada rakyat dan masyarakatnya, kepada seluruh masyarakatnya untuk saling membantu satu sama lain. Karena kalau seandainya hanya memikirkan kalau tidak bisa saling membantu, seorang pemimpin itu tidak punya daya apapun. Nah, maka dari itu pemimpin tersebut menghimbau kepada masyarakat dan memberikan dorongan mental untuk berani menghadapi dan melawan penyakit COVID-19 ini. Nah, terus contoh lain adalah ketika di dalam medan perang. Di dalam suatu medan perang, panglima tertinggi itu tidak langsung maju. Nah, tapi panglima tertinggi itu melakukan sebuah siasat, melakukan sebuah strategi dan menghimbau dan menyemangati para bawahannya agar tidak takut terhadap medan perang. Nah, seperti yang kita ketahui, mental itu benar-benar sangat mempengaruhi banyak orang ya. Apalagi satu orang ini bisa mempengaruhi mental banyak orang. Itu juga pemimpin yang sangat hebat. Kalau misalkan para tentara, para polisi tidak dapat bimbingan mental dari atasan atau dari ketua, bahkan dari pemimpinnya, itu tidak mungkin pertahanan polisi kita, pertahanan tentara kita itu bisa sekokoh dan sekuat baja hingga kali ini. Bahkan tidak mencakup hanya sebuah pria saja, wanita pun bisa kita sebut sebagai melati pagar bangsa, yang mana para tentara-tentara wanita ini memiliki jiwa yang tangguh, memiliki mental yang luar biasa. Dia bisa membaca segala situasi berdasarkan kondisi lingkungannya dan keadaan lingkungannya, dan kemudian ada dorongan secara finansial dari pemimpinnya gitu. Nah, saya kira ketiga tipe ini memang sangat berkaitan, yaitu cocok banget, harus
dimiliki seorang pemimpin ketika ingin memimpin suatu negara, memimpin suatu kota, dan memimpin sebuah organisasi, dan itu akan mendapatkan hal yang baik, mendapatkan dampak yang positif. Respectnya dari para bawahan itu kepada pemimpin ini pasti sangat luar biasa. Karena apa? Dari segi kinerja mereka tidak diragukan, dari segi bayaran atau imbalan yang didapatkan itu setimpal sebanding dengan apa yang kita lakukan. Nah, kemudian pemimpin ini juga memiliki jiwa yang karisma. Dia juga bisa membangun mentalitas dari para bawahannya ketika suatu organisasi dihadirkan dalam suatu masalah, dalam suatu keterpurukan yang membuat stabilitas, entah itu perekonomian, stabilitas politiknya itu tidak stabil. Tetapi pemimpin yang kuat adalah membangun bawahan-bawahannya, mental bawahannya menjadi seorang pemimpin semua gitu. Karena seorang pemimpin ini pasti melihat kondisi dan situasinya itu seperti apa. Nah, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa menghormati bawahan dan bisa membuat seorang bawahan itu memiliki skill yang bisa dikatakan setara sebagai seorang pemimpin. Karena pada dasarnya kita semua adalah seorang pemimpin. Nah, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah untuk menjadi seorang pemimpin di dalam dunia ini, di dalam bumi ini. Kalau seandainya manusia tidak diberikan akal, ya mungkin bisa saja bukan manusia yang memimpin di bumi ini gitu. Apalagi kalau misalkan kita atau saya memimpin sebuah organisasi, pasti saya akan menerapkan sistem seperti ini. Di dalam situasi seperti apapun, saya harus bisa membuat suatu keputusan yang tidak menghakimi sebuah pihak atau tidak merugikan satu sama lain. Kalau misalkan kenapa sih banyak buruh-buruh yang demo hingga dari dulu ya, dari dulu sampai saat ini? Karena apa? Karena pemimpinnya itu tidak menggunakan sistem transaksional dengan secara baik dan betul dan bagus. Nah, dia melakukannya itu tidak setimpal dengan, saya kira pekerjaan buruh itu memang sangat berat, memerlukan tenaga waktu yang ekstra gitu, yang menguras, dan bahkan jarang sekali untuk bisa bertemu dengan keluarga. Tetapi apa yang didapatkan itu tidak setimpal dengan apa yang dikerjakan oleh buruh-buruh tersebut. Oleh karena itu banyak buruh-buruh yang melakukan demonstrasi untuk minta dinaikkan harga gajinya. Apalagi dengan sekarang nih, yang sebagaimana kita tahu di dalam Omnibus Law itu ada undang-undang cilaka. Nah, undang-undang itu parah banget. Itu sama saja mematikan, merugikan ya, bukan mematikan, merugikan untuk buruh-buruh, para pekerja yang harus lebih maksimal lagi dalam bekerja, dan itu sangat menguntungkan investor gitu. Nah, para orang-orang asing yang memberikan sebuah modal, itu di mana letak kemanusiawaannya gitu. Dan di situ tak banyak seseorang buruh itu memberikan semangat kepada satu sama lain dengan menerapkan sistem transaksi transformasional ini. Nah, memang kita sebagai manusia itu harus balance ya, harus dapat memposisikan di mana kita berada. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, ya kita harus bisa menerapkan 3 sistem ini. Ketika kita menjadi seorang bawahan, nah kita harus saminawan atau dengan pemimpin kita. Tapi ketika pemimpin itu tidak melakukan yang seharusnya dia lakukan dan tidak memiliki rasa kemanusiawi, di situ kita boleh protes. Karena apa? Karena berdasarkan situasi yang tidak baik-baik saja gitu, kita harus ada pergerakan. Nah, begitu juga seorang pemimpin. Ketika sedang tidak baik-baik saja, mereka harus mempunyai plan apa yang harus dilakukan ketika dihadapkan sebuah masalah,